Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Oktavia Zulia Saputri dari kelas 10 Farmasi 5, nomor absen 24. Saya akan menceritakan tentang Kerajaan Kota Kapur. Kerajaan Kota Kapur adalah kerajaan di mana sejarah terbentuknya Kerajaan Sriwijaya, atau lebih tepatnya bibit dari Kerajaan Sriwijaya yang sudah berada di Pulau Bangka, dengan bukti-bukti seperti Arca Durga Mahisasramardhani. Kerajaan Kota Kapur, jika dilihat dari hasil temuan dan penelitian tim arkeologi yang dilakukan di Kota Kapur, Pulau Bangka, yaitu pada tahun 1994, dan diperoleh suatu bentuk mengenai kemungkinan adanya sebuah pusat kekuasaan di daerah tersebut, bahkan sejak masa sebelum kemunculan Kerajaan Sriwijaya. Raja yang memimpin di Kerajaan Kota Kapur. Raja yang memimpin di Kerajaan Kota Kapur masih belum diketahui secara pasti. Bahkan di situs prasasti Kota Kapur tidak dijelaskan mengenai raja yang memimpin Kerajaan Kota Kapur. 1. Kehidupan sosial masyarakat Kota Kapur. Aspek kehidupan sosial masyarakat Kota Kapur sampai saat ini masih diteliti dan dikaji, sehingga belum ada keterangan tentang kehidupan sosial masyarakat Kota Kapur. 2. Kehidupan ekonomi. Penguasaan Pulau Bangka oleh Sriwijaya ini agaknya berkaitan dengan peranan Selat Bangsa sebagai pintu gerbang selatan dari jalur pelayaran niaga di Asia Tenggara pada waktu itu. Sejak dikuasainya Pulau Bangka oleh Sriwijaya pada waktu 686, maka berakhirlah kekuasaan awal yang ada di Pulau Bangka. 3. Kehidupan agama masyarakat Kota Kapur. Di situs Kota Kapur, selain telah ditemukan sebagai inskripsi batu dari Kerajaan Sriwijaya yang berangka tahun 608 Saka atau 686 Masehi, telah ditemukan pula peninggalan-peninggalan lainnya, yaitu diantaranya sebuah arca Wisnu dan sebuah arca Durga Mahisasramardhani. Dari peninggalan-peninggalan arkeologi tersebut, nampaknya kekuasaan di Pulau Bangka pada waktu itu bercorak Hindu Waisnawa, seperti halnya di Kerajaan Tarumanegara di Jawa Barat. 4. Kehidupan politik masyarakat Kota Kapur. Selain situs Kota Kapur, terdapat temuan lain, yaitu peninggalan berupa benteng pertahanan yang kokoh, terbentuk 2 buah tanggul sejajar terbuat dari timbunan tanah. Masing-masing panjangnya sekitar 350 meter dan 1200 meter, dengan ketinggian sekitar 2-3 meter. Penanggalan dari tanggul benteng ini menunjukkan masa antara tahun 530 Masehi sampai 870 Masehi. Benteng pertahanan tersebut yang telah dibangun sekitar pertengahan abad ke-6 tersebut agaknya telah berperan pula dalam menghadapi ekspansi Sriwijaya ke Pulau Bangka menjelang akhir abad ke-7. Penyebab runtuhnya Kerajaan Kota Kapur. Karena terjadinya perbedaan keyakinan di dalam istana sehingga membuat keluarga kerajaan terpecah menjadi 2 bagian yang berbeda pendapat. Kapan Kerajaan Kota Kapur mengalami keruntuhan? Runtuhnya Kerajaan Kota Kapur tidak diketahui secara jelas dan masih menjadi misteri, dan para peneliti masih melakukan penelitian di Bangka, Sumatera. Peninggalan Kerajaan Kota Kapur. 1. Benteng pertahanan. Peninggalan berupa benteng pertahanan yang kokoh terbentuk 2 buah tanggul sejajar terbuat dari tumbukan tanah. Masing-masing panjangnya sekitar 350 meter dan 1200 meter, dengan ketinggian sekitar 2-3 meter. Peninggalan dari tanggul benteng ini menunjukkan masa antara tahun 530 Masehi sampai 870 Masehi. 2. Arca.
Temuan arkeologi berupa sisa-sisa dari sebuah bangunan candi Hindu atau Vaishnava yang terbuat dari batu lengkap dengan arca-arca batu. Di antaranya yaitu 2 buah arca mirip dengan gaya arca-arca Wisnu. Ditemukan di daerah Lembah Maiking, Semenanjung Malaka, dan Cibuaya, Jawa Barat yang berasal dari masa sekitar abad ke-5 dan ke-7 Masehi. 3. Prasasti Kota Kapur. Prasasti Kota Kapur ditulis menggunakan huruf Palawa dalam bahasa Melayu kuno. Prasasti-prasasti Kota Kapur ini menunjukkan pengaruh Kerajaan Sriwijaya atas Pulau Bangka kala itu. Diperkirakan antara abad ke-6 Masehi dan abad ke-7 Masehi. Prasasti itu dibuat masa pemerintahan Dapunta Hyang Srijayanegara, merupakan raja pertama Kerajaan Sriwijaya. Prasasti ini dipahatkan pada sebuah batu yang berbentuk tugu bersegi-segi dengan ukuran tinggi 177 cm, lebar 32 cm pada bagian dasar dan 19 cm. Sekian cerita dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.